Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya kami di sini dan coba melakukan presentasi sebagai salah satu tugas dari mata kuliah hukum dagang, dan tema atau materi yang akan kami presentasikan untuk mampu kami presentasikan itu adalah bentuk perusahaan berupa PD atau B, PT. Nah, ini di kelompok kami ada saya sendiri atau artinya ada Sandra Pahlesi, Rahmat Jessica, dan ada Rebecca Manurut. Baik, langsung saja ke materi presentasi. Di sini kita langsung akan membahas tentang perusahaan perorangan atau PO, atau bisa juga dikenal dengan perusahaan dagang. Definisi dari perusahaan perorangan atau perusahaan dagang merupakan bentuk peralihan antara bentuk partnership dan dapat pula dimungkinkan sebagai one man corporate atau en masse. Dalam hal ini dapat pula diberlakukan pasal 6 dan pasal 18 Undang-Undang Hukum Dagang. Dan untuk sumber modalnya sendiri, perusahaan perorangan ini itu berasal dari dana pribadi atau dana pinjam. Untuk contoh-contohnya, perusahaan perorangan ini ada toko pakaian, toko mainan, pembelian padi, kayu skala kecil, dan lain sebagainya. Untuk tanggung jawab pemilik perusahaan perorangan atau perusahaan dagang, pada perusahaan perorangan atau perusahaan dagang tidak terdapat pemisahan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan, sehingga utang perusahaan berarti utang pemiliknya. Dapat dikatakan juga bahwa seluruh harta kekayaan pemilik jadi jaminan bagi semua utang perusahaan. Oleh karena itu, pemilik perusahaan perorangan atau perusahaan dagang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Perusahaan perorangan dan perusahaan dagang ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Dari kelebihannya, aktivitasnya dibilang relatif dan sederhana, sehingga organisasinya itu relatif mudah. Kedua, itu biaya organisasinya rendah, tidak terlalu banyak pengeluaran, gaji atau personal yang lain. Dan pendirian yang ketiga adalah pendirian dan pembubaran yang mudah, karena tidak memerlukan formalitas. Berikutnya ada seluruh keuntungan yang diperoleh dari hak pemiliknya, manajemen relatif fleksibel. Untuk kelemahannya sendiri, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Salah satu kelemahannya bukan kelebihan. Jadi untuk pemilik, dia berhak untuk mengatur segala kegiatan. Yang kedua adalah bukan badan hukum. Jadi PO atau perusahaan perorangan itu cuma berupa badan usaha, bukan badan hukum. Nah, yang berikutnya, pada umumnya kemampuan investasi untuk perusahaan perorangan itu terbatas, sehingga besaran dan luas usaha juga terbatas. Tidak bisa untuk skala besar, itu jatuhnya nanti menjadi perusahaan. Berikutnya ada apabila pemilik perusahaan meninggal dunia atau tidak dapat aktif cukup lama, kegiatan perusahaan itu akan berhenti. Itu salah satu kelemahan. Berikutnya manajerial yang orang. Nah, yang berikutnya ada perseroan yang lebih terkenal dengan nama PT. Nah, untuk PT sendiri definisinya adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Nah, untuk unsur-unsur badan hukum sendiri, organisasi yang teratur dipimpin oleh pengurus,
harta kekayaan sendiri. Nah, hartanya ini terpisah dari harta kekayaan para anggotanya, melakukan hubungan hukum sendiri. Jadi kalau misalkan PT itu dia bisa melakukan perjanjian sendiri bersama perusahaan. Jadi boleh dia melakukan perjanjian bersama perusahaan itu diwakili oleh pengurusnya, direkturnya atau komisaris dengan persetujuan dari direktur. Terus berikutnya mempunyai tujuan sendiri terlihat dalam anggaran dasar yang ada di dalam berikutnya adalah tanggung jawab untuk pemegang saham. Tanggung jawab pemegang saham perusahaan terbatas atau PT terbatas pada nilai saham yang dimilikinya apabila yang pertama telah memenuhi persyaratan sebagai badan hukum, dia tidak memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi semata-mata. Kadang banyak yang membuat kepentingan pribadi atau yang kita kenal dengan istilah perusahaan bodong. Itu tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam hukum. Ini ada pemegang saham tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Yang tadi saya tadi itu salah satu bentuk perbuatan yang melanggar atau melawan hukum. Berikutnya, tidak menggunakan kekayaan perseroan secara melawan hukum yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak melunasi hutang. Ini misalkan kita memakai modal kerja untuk kepentingan pribadi atau kepentingan investasi di perusahaan lain tanpa adanya persetujuan dari pemegang saham yang lain, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya tidak terjadi percampuran harta pribadi dan harta perusahaan. Makanya dalam perusahaan atau dalam PT kita mengenal dengan istilah ada saham atau lembar saham. Itu gunanya untuk memisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan. Nah, untuk pendirian PT sendiri itu ada beberapa syarat, baik syarat formil atau syarat material. Nah, untuk syarat formilnya sendiri, untuk pendirian perusahaan atau PT itu minimal ada 2 orang atau lebih dengan membuat akta pendirian yang dilakukan depan notaris. Untuk 2 orang ini tidak boleh dalam satu kakak. Jadi, jika kita mau mendirikan perusahaan atau PT, 2 orang tersebut tidak boleh berada dalam satu kakak. Kalaupun mau, akan suami istri membuat perusahaan, haruslah memasukkan 1 orang yang di luar kakaknya. Misalkan, istri Bapak Joko dengan Ibu Dwi, itu suami istri, dia mau membuat sebuah perusahaan. Mereka harus menambahkan 1 orang lagi sebagai pemegang saham, misalkan Bapak Abdul yang kebetulan dia adalah pamannya, itu masih dibolehkan. Jadi tidak boleh mendirikan sebuah perusahaan dengan 2 orang yang berada dalam satu kakak. Nah, berikutnya pendirian wajib mengambil bagian saham. Nah, jadi untuk para pendiri itu harus masuk dalam pemegang saham, jadi harus mempunyai sahamnya, baik itu misalkan contoh 5 lembar saham atau 20 lembar saham dengan nilai per lembarnya misalkan 100.000 atau 1 juta. Tuh. Nah, yang berikutnya ada apabila kurang dari 2 orang maka dalam maksimum 6 bulan harus ada ganti. Jadi kalau misalkan dia harus melakukan segera perubahan atau perusahaan dengan menambahkan pengurus baru itu bisa waktu selama 6 bulan. Terus ada pendirian, akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Itu bagian dari syarat formil. Nah, untuk syarat materialnya, modal dasar terdiri dari seluruh atau nilai nominal saham dapat berupa saham atas nama atau saham atas untuk mal. Nah, untuk sahamnya sendiri itu minimal 50 juta. Ini untuk perusahaan. Untuk saat pendirian minimal kita harus menempatkan 25% dari modal dasar yang ditentukan.
ditempatkan dan disetorkan secara modal. Saham dapat berupa uang dan bentuk seperti barang tidak bergerak. Jadi misalkan kita menyimpan atau menanamkan modal saham atau menentukan modal saham sebuah perusahaan itu sebesar 1 miliar. 1 miliar itu untuk modal dasar. Nah, kita harus menyetorkan modal dasar tersebut, atau modal yang disetorkan itu adalah sebesar 25% dari modal dasar yang tadi. Misalkan dari 1 M itu berarti 250 juta itu wajib disetorkan oleh para pemegang saham yang ada dalam pendirian PT. Oke, selanjutnya cara mendapatkan pengesahan perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan dengan menggunakan jasa teknologi informasi. Bisa atap pendirian perusahaan dan naskah asli atau salinan atau kita kenal juga dengan akta otentik dari pembuatan hukum yang berkaitan dilekatkan menjadi satu kesatuan. Pembuatan hukum pendiri yang tercantum dalam akta pendirian mengikat PT dalam PT menjadi bagian hukum. RPUS diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah PT menjadi bagian hukum. Setelah PT sudah berdiri, maka direksi wajib mendaftarkan PT dalam daftar perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Pengumuman pendirian PT dalam PDN. Pendaftaran ini biasanya yang dilakukan adalah tarikan KPK untuk mendaftarkan saham, karena kita tidak bisa mendaftarkan itu ada akses sendiri dan nah, untuk larangan-larangan PT di dalam perusahaan terbatas atau PT sendiri ada larangan-larangan yang mengaturnya. Yang pertama itu dilarang mengeluarkan saham untuk dirinya sendiri. Dilarang terus untuk berikutnya dilarang saham tersebut dibeli oleh anak perusahaannya sendiri. Nah, berikutnya larangan-larangan tersebut mengandung pengecualian terhadap kepemilikan saham yang diperoleh karena ada peralihan hak hibah wasiat tetap dalam 1 tahun harus dialihkan kepada pihak lain. Jadi larangan-larangan tersebut ini bertujuan untuk minimalisir saham. Untuk saham sendiri, apa itu saham? Saham merupakan benda jerat. Saham merupakan surat tanda bukti tentang pesertanya seorang dalam PT. Bagaimana bentuk saham? Bentuk saham sendiri, saham biasa atau saham belangko terlihat unjuk terbawa dalam saham atas nama. Saham yang berikutnya saham preference atau prioritas atau kumulatif atau win the one, saham bonus dan oke, berikutnya akan dilanjut oleh Kang Rahman, silakan. Ya, terima kasih Kang Atta. Saya lanjut presentasinya. Hal-hal baru yang diatur Undang-Undang Nomor 40/2007, PT wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih tiap tahun untuk cadangan apabila PT memang mempunyai saldo laba positif. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen bila ada laba positif, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. PT menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dapat dianggarkan dan diperhitungkan sebagai perseroan. Selanjutnya, firma. Definisi firma tersebut adalah persekutuan dua orang
atau lebih yang menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Apabila bangkrut, semua tanggung jawab sampai harta milik pribadi ikut dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri firma yaitu anggota firma biasanya sudah saling mengenal dan saling mempercayai. Selanjutnya, memakai nama bersama dalam kegiatan usaha. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lain. Dan keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. Kelebihan firma yang pertama adalah kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi. Yang kedua, pengelolaan perusahaan dapat dibagi-bagi sesuai dengan keahlian masing-masing sekutu. Yang ketiga, setiap resiko dipikul bersama-sama sehingga dirasakan tidak terlalu berat. Yang keempat, keputusan yang diambil lebih baik karena berdasarkan pertimbangan lebih dari seseorang. Kelemahannya, akibat tindakan seorang anggota akan menyebabkan terlibatnya anggota lain. Yang kedua, terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan paham di antara para pemilik atau pendiri. Keputusan yang diambil kurang cepat karena harus menunggu musyawarah. Dan selanjutnya, apabila seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama, maka secara otomatis badan usaha firma menjadi bubar sehingga kelangsungan perusahaan tidak menentu. Selanjutnya Kang Atta, CV. Baiklah, akan saya lanjut dari Kang Rahman presentasinya. Komendator Vinoskap, CV, Persekutuan Komendator Vinoskap atau CV ialah firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu. Sekutu komendator ialah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan kepada persekutuan dan ia tidak ikut campur dalam pengurusan ataupun penguasaan dalam persekutuan. Persekutuan komendator terdapat dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja atau kesekutuan komanator adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu tidak kerja atau sekutu komendator adalah tidak mengurus persekutuan dan hanya memberikan imbrem saja. Pendirian CP serta dasar hukum. Pasal 23 KUHD mewajibkan pendiri firma yang juga berlaku pada CP untuk mendaftarkan akte pendiriannya kepada panitra PN yang berwenang, dengan yang didaftarkan hanyalah akte pendirian firma atau CV atau istisar resminya saja. Pasal 24 KUHD, para pendiri CP diwajibkan untuk mengumumkan istisar resmi akta pendiriannya dalam tambahan berita negara RI. Pasal 28 KUHD, kedua pekerjaan ini biasa dilimpahkan kepada notaris yang membuat akta. Komendator Vinoskap CP, pasal 1921 KUHD
CP bukan badan hukum. CP tidak memiliki akses rekening giro. Kekayaan pendiriannya tidak terpisahkan dari kekayaan CP. CP tidak terikat dengan besarnya modal minimal dan setoran modal 6. Komposisi setoran modal masing-masing pendirian tidak perlu penyebutan. CP didirikan minimal oleh 2 orang yang salah satunya selaku persero aktif yang mengurusi dan sekaligus menjadi direktur dan orang posip atau disebut persero komendikar. Persero aktif bertanggung jawab atas tagihan utang pihak ketiga termasuk menjaminkan harta pribadi. Sekian, terima kasih. Akan saya serahkan kepada moderator. Silakan moderator untuk menjelaskan atau penutupannya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ada penyampaian dari itu kami tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.